Karakteristik siswa dan pembelajaran berdiferensiasi PSMI. Dengan anggota kelompok junior dengan NIM 223141077, Aulia dengan NIM 223141093, dan November dengan NIM 223141106. Untuk submaterinya, ada karakteristik siswa MI dan pembelajaran berdiferensiasi. Karakteristik siswa MI. Karakteristik siswa Madrasah Ibtidaiyah atau MI mencerminkan sifat, perilaku, dan perkembangan anak usia sekolah dasar yang penting dipahami oleh guru untuk mendukung proses pendidikan. Karakteristik umum siswa MI yaitu ada senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung, ada anak cengeng, anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain, senang diperhatikan, dan senang meniru. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan menyusun asesmen yang bertujuan untuk mengenali kondisi peserta didik. Ada 3 komponen yang dapat dilakukan dalam mengenali peserta didik. Yang pertama ada kesiapan. Kesiapan merupakan kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui kesiapan peserta didik sekolah dasar dalam menerima materi pelajaran, maka guru dapat menggunakan asesmen tertentu, semisal pretest yang telah disusun. Selain itu, dapat juga menggunakan beberapa pertanyaan secara lisan yang sifatnya untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran tertentu. Yang kedua, ada minat. Setiap peserta didik memiliki karakter atau minat yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dalam hal hobi, kesenangan, dan juga ketidaksukaan dari murid-murid di kelas. Yang ketiga, ada profil belajar. Pilihan belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik. Pilihan belajar peserta didik mengarah pada gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik berbeda antara satu dengan yang lainnya. Secara umum, gaya belajar peserta didik terbagi menjadi 3, yaitu auditif, visual, dan kinestetik. Gaya belajar visual adalah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan indera penglihatan dalam proses menangkap dan memahami informasi. Gaya belajar auditori adalah pendekatan di mana individu lebih mengandalkan pendengaran untuk menangkap informasi. Gaya belajar kinestetik adalah pendekatan pembelajaran yang mengandalkan gerakan fisik dan indera peraba di mana individu belajar dengan cara melakukan, menyentuh, dan mengalami secara langsung. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, 3 aspek yang ada dalam kendali atau kontrol guru adalah konten, proses, dan produk. Yang pertama itu ada konten. Konten adalah apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. A. Menggunakan materi yang bervariasi. B. Menggunakan kontrak belajar. C. Menyediakan pembelajaran mini. D. Menyajikan materi dengan berbagai model pembelajaran. Yang E. Menyediakan berbagai sistem yang mendukung dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu ada proses. Proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas. Bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga itu ada produk. Produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama 1 semester.
Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran diferensiasi pada muatan IPS MI. Di sini kita mengambil contoh yaitu kelas 5 semester 2 mata pelajaran IPAS bab 6 yaitu Indonesiaku Kaya Raya. Nah, untuk topiknya kita mengambil topik A yaitu bagaimana bentuk Indonesiaku. Nah, pada pertemuan pertama dengan materi peta dan letak geografis Indonesia, pembelajaran diferensiasi diintegrasikan dengan model pembelajaran kooperatif learning tipe TPS. Yang pertama yaitu menyampaikan materi atau konten. Konten materi berupa penjelasan guru, audio, video, dan lagu tentang komponen pada peta beserta fungsinya dan kondisi letak geografis Indonesia. Tujuannya yaitu memudahkan penyampaian informasi pada siswa dengan gaya belajar audio. Bagi peserta didik dengan gaya belajar visual, dapat ditayangkan video animasi dan gambar-gambar mengenai peta dan letak geografis Indonesia. Sedangkan untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, dapat ditunjukkan melalui media konkret yaitu berupa peta Indonesia. Yang kedua yaitu berpikir. Nah, siswa dan guru melaksanakan tanya jawab mengenai letak geografis di Indonesia. Yang ketiga berpasangan. Guru membentuk kelompok siswa secara berpasangan sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian yang keempat yaitu berbagi. Guru memberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok untuk diselesaikan secara berkelompok. Nah, pengelompokan ini berdasarkan pemetaan gaya belajar peserta didik. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Pemberian tugas itu berdasarkan gaya belajar peserta didik. Nah, contohnya, kelompok audio diberikan tugas untuk membuat teks bacaan mengenai kondisi dan letak geografis Indonesia. Kemudian untuk kelompok visual dapat diberikan tugas yaitu menggambar dan mewarnai peta Indonesia. Untuk kelompok kinestetik diberikan tugas untuk menyusun puzzle dengan memotong dan menempel gambar yang sebelumnya telah diacak. Nah, untuk yang kelima yaitu penghargaan. Siswa diberikan penghargaan karena telah berani mengerjakan tugas dengan baik dan dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan percaya diri di depan kelas. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.